Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi kita di channel Misteri Sumatera. Dan seperti biasa teman-teman, kita masih tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Dan hari ini kita masih bercerita tentang perang di Bali, bagaimana hubungannya dulu Aditya Warman dengan Gajah Mada begitu baik, akhirnya berpisah jalan. Namun teman-teman, kami berharap teman-teman yang baru masuk di episode ini, kalau bisa membaca kisah ini tentang Aditya Warman ini di atas seri 27 sampai sekarang ke 54, mau ke 55. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa di awal-awal kami banyak menceritakan bahwa Aditya Warman dulu tidak mau membantu Mahapati Gajah Mada untuk ekspedisi ke Haru. Dan seolah-olah Aditya Warman melakukan sebuah pengkhianatan ke kerajaan Majapahit. Teman-teman, apa yang kami ceritakan di seri-seri awal itu bukan cerita sembarang cerita, bukan cocokologi. Karena apa? Karena itu ada sebab-musababnya. Ikutilah terus seri ini teman-teman, terutama dari seri-seri di Perang Bali ini. Teman-teman akan lihat kenapa di kemudian hari Aditya Warman itu lebih memilih keluar dari jalur Majapahit. Dia kemudian hari dia tidak ingin membantu Mahapati Gajah Mada. Karena diduga itu semua sebabnya ada di lingkaran kekuasaan Majapahit sendiri dan juga tragedi Perang Bali. Kisah Perang Bali ini kalau di Kitab Negara Kertagama tersirat saja teman-teman. Jadi kisah ini banyak di mana-mana itu banyak ditulis malah di luar Kitab Negara Kertagama. Kami banyak membaca tentang Perang Bali ini banyak di buku Muhammad Yamin, edisi Gajah Mada di tahun 1950 yang masih orisinal banget itu di zaman itu. Karena buku seperti itu tidak akan dapat lagi di zaman sekarang teman-teman. Karena buku-buku sekarang udah banyak modifikasi. Nah juga kisah-kisah Perang Bali itu malah lebih lengkap tercatat di Kakawin Gajah Mada, Babat Ratu Tabanan, dan di kitab-kitab lainnya. Aneh tapi nyata. Nah untuk itu teman-teman, di episode 55 ini kami akan memberikan sebuah judul. Gugurnya 17.000 prajurit. Titik balik Aditya Warman tinggalkan Majapahit. Oke, kita mulai dari situ ya teman-teman ya. Jadi percayalah teman-teman, apa yang pernah terjadi dahulu kala itu ada sebab musababnya. Apa yang pernah kami ceritakan bahwa legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada itu di Tumihang itu juga bukan omong kosong. Karena kami sudah memiliki jawabannya, tapi kami ingin menjelaskannya secara luas dulu supaya teman-teman mengerti. Kalau itulah dengarkanlah kisah tragedi-tragedi, kejadian-kejadian antara hubungan Gajah Mada dengan Aditya Warman di Perang Bali sebelum mereka berpisah jalan. Kalau bisa sebelum Anda mendengar seri ke-55 ini, Anda sudah bisa membacanya di seri 50 ya. Supaya Anda bisa lebih mengerti, minimal 52, 53 deh. Supaya Anda lebih mengerti tentang kejadian di Bali ini. Kita mulai teman-teman. Ketika darah Sumatera tertumpah demi Majapahit dan perpisahan menjadi pilihan demi kehormatan. Sejarah yang dilupakan, sebuah judul dalam sebuah pendahuluan. Majapahit sering dipuja sebagai puncak kejayaan Nusantara dengan Gajah Mada sebagai tokoh utama yang mengukir Sumpah Palapa dan menaklukkan berbagai wilayah. Namun dalam narasi besar ini ada nama yang kerap disisihkan dari sorotan, Aditya Warman. Bangsawan berdarah Sumatera Jawa, diplomat ulung, pemimpin spiritual, dan panglima perang yang pernah berjuang bahu-membahu dengan Gajah Mada. Salah satu kontribusinya yang paling mencolok namun sering dilupakan adalah dalam perang penting Majapahit, termasuk kampanye militer ke Bali dan wilayah timur. Namun peristiwa gugurnya 17.000 prajurit dari Palembang dan Sunda, sebagaimana ditulis dalam karya Muhammad Yamin dan juga di dalam kitab-kitab lainnya,
menjadi titik balik emosional dan politis. Peristiwa tragis ini tak hanya menjadi tragedi militer, tetapi juga menggoreskan luka dalam hati Aditya Warman yang akhirnya memilih jalan berbeda dari Majapahit. Bab pertama, siapa Aditya Warman dan apa perannya? Aditya Warman bukan sekedar tokoh daerah. Ia dididik di lingkungan Istana Majapahit dan pernah 2 kali menjadi utusan diplomatik ke Tiongkok. Dalam beberapa tafsir sejarah termasuk karya Yamin dan arkeolog modern, Aditya Warman diyakini berperan besar dalam ekspedisi militer ke Bali 1343. Dan bisa juga dipelajari dari Kakanwin Gajah Mada dan Babat Ratu Tabanan. Diduga tampil dengan nama Arya Damar, penguasa Palembang yang mengirim ribuan prajurit untuk membantu Gajah Mada. Perannya sangat penting. Ia menjembatani antara Jawa dan Sumatera dan juga Sunda, membawa kekuatan maritim dan prajurit dari barat ke jantung operasi militer Majapahit. Namun kontribusi besar ini tidak mendapat tempat dalam naskah Nagara Kertagama, justru menjadi pertanyaan besar dalam membaca ulang narasi sejarah Jawa sentris. Bab 2, 17.000 prajurit gugur, harga yang terlalu mahal. Menurut sumber yang dikutip Muhammad Yamin, dalam salah satu perang menuju daerah Pasunggiri atau sekitarnya, Aditya Warman kehilangan sekitar 17.000 pasukan, sebagian besar dari Sumatera dan Sunda, khususnya di Sumatera itu Palembang. Jumlah yang luar biasa besar ini. Ini menunjukkan bahwa Aditya Warman mengerahkan seluruh daya dukung wilayahnya demi kemenangan Majapahit. Namun tragedi ini bukan hanya soal angka, melainkan juga pengkhianatan terhadap kepercayaan. Pasukan-pasukan dari luar Jawa seolah dijadikan pion, namun kontribusinya tidak dicatat dalam sejarah resmi Majapahit. Bagi Aditya Warman ini adalah pukulan moral, politik, dan spiritual. Ia melihat ketimpangan dalam penghargaan dan pengakuan, sekaligus menyadari bahwa jalan Majapahit tidak lagi sejalan dengan visinya tentang Nusantara. 3. Perpisahan yang berawal dari luka. Setelah peristiwa itu, Aditya Warman memutuskan kembali ke Sumatera dan mendirikan kerajaan Pagaruyung di Minangkabau sekitar tahun 1347. Ia tak membawa pemberontakan, tapi membawa peradaban, mendirikan pemerintahan berbasis nilai budaya lokal, memperkuat warisan spiritual Tantrayana, dan menyusun kembali jati diri wilayah barat Nusantara. Ini bukan pengkhianatan, ini perpisahan lahir dari luka. Aditya Warman tidak berbalik memusuh Majapahit, tapi ia memilih jalan sendiri, jalan budaya, bukan ekspansi militer. 4. Warisan yang bertahan, sejarah yang dibungkam. Ironisnya, warisan Aditya Warman jauh lebih hidup hari ini dibandingkan beberapa peninggalan Majapahit. Sistem sosial Minangkabau masih bertahan, bahasa dan budaya Sumatera Barat masih hidup, dan warisan spiritual seperti silat Minang kini diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, sederajat dengan pengakuan atas naskah Nagara Kertagama. Sementara itu, kisah Aditya Warman justru tak tercantum dalam Nagara Kertagama, padahal ia adalah salah satu arsitek awal ekspansi Majapahit. Maka benarlah kata UNESCO, Nagara Kertagama adalah warisan literatur, bukan kitab suci sejarah. Sejarah yang adil perlu suara dari semua penjuru. Gugurnya 17.000 prajurit Aditya Warman bukan sekedar tragedi militer. Itu adalah titik balik bagi Aditya Warman dan mungkin juga untuk Nusantara. Jika saat itu suara Sumatera didengar, mungkin babak sejarah Majapahit akan berbeda. Kini, saat kita membangun kembali narasi sejarah Nusantara, sudah saatnya Aditya Warman mendapatkan tempat yang layak. Bukan sebagai bayangan di belakang Gajah Mada, tapi sebagai sahabat, mitra, dan pemimpin yang pernah menyumbangkan darah dan visi bagi kejayaan bersama. Perlu kami sampaikan juga bahwa kisah perang antara Majapahit dan Bali, termasuk tewasnya pasukan Arya Damar, dapat ditemukan dalam beberapa naskah sejarah seperti Kakanwi Gajah Mada dan Babat Ratu Tabanan.
Berikut pengembangan yang bisa kami mengaitkan peran Arya Damar Aditya Warman dalam Perang Majapahit ke Bali tahun 1343 serta sumber-sumber seperti Kakang Wil Gajah Mada dan Babat Ratu Tabanan. Karena kisah ini tidak ada ditulis secara detail di kitab Negara Kertagama. Kita akan membahasnya dengan judul di sini, Ketika Majapahit Memanggil, Sumatera Menjawab. Pada tahun 1343, Gajah Mada memimpin ekspedisi besar ke Bali untuk menaklukkan kerajaan Bedahulu. Namun apa yang sering terlupakan dalam kisah ini adalah kenyataan bahwa Majapahit tidak datang sendiri, ia datang bersama Sumatera. Dalam beberapa sumber sejarah seperti Kakang Wil Gajah Mada dan Babat Ratu Tabanan disebutkan keterlibatan tokoh bernama Arya Damar, penguasa Palembang yang membawa ribuan pasukan membantu Majapahit. Banyak sejarawan termasuk Muhammad Yamin meyakini bahwa Arya Damar bukan sosok terpisah, melainkan identitas samaran dari Aditya Warman, bangsawan keturunan Melayu dan Jawa, dan juga orang dalam Majapahit yang saat itu mengendalikan wilayah strategis di Palembang dan menjadi sekutu dekat Gajah Mada. Bukti dari naskah-naskah lokal. Kakang Wil Gajah Mada. Naskah sastra Jawa Pertengahan menggambarkan ekspedisi Gajah Mada ke Bali dengan penuh semangat heroik. Namun di antara bait-baitnya disebutkan adanya bala bantuan dari seberang laut termasuk kekuatan dari barat Sumatera. Babat Ratu Tabanan, naskah lokal Bali mencatat bahwa dalam perang ini pasukan luar Jawa termasuk dari Palembang turut serta. Pasukan ini berperan penting dalam menghancurkan pertahanan Raja Bedahulu. Disebut pula bahwa banyak dari mereka gugur, menandakan besarnya korban di pihak sekutu Majapahit. Ini membuat narasi bahwa Aditya Warman lah yang memimpin kontingen Sumatera dalam ekspedisi ke Bali, dan bahwa kontribusinya tak ternilai bahkan mungkin menjadi penentu kemenangan. Pertempuran dan pengorbanan. Perang di Bali bukan hanya serangan cepat, ini adalah perang habis-habisan yang melibatkan medan berat. Kalau Anda membaca dari buku Muhammad Yamin, itu perangnya lama loh. 7 bulan ke atas teman-teman. Bukan perang 1 hari itu perang di Bali. Mungkin hampir 1 tahun itu teman-teman. Perawanan lokal yang gigih dan korban besar dalam narasi lisan dan catatan Yamin disebutkan bahwa ribuan prajurit gugur. Termasuk sebagian besar dari kontingen yang dibawa Arya Damar. Beberapa versi menyebut angka yang mengejutkan hingga 17.000 prajurit Sumatera dan Sunda. Jika angka ini benar, maka ini adalah salah satu tragedi militer terbesar dalam sejarah awal Majapahit. Dan lebih tragis lagi, namanya tidak dicatat dalam Negara Kertagama. Aditya Warman dan keputusan untuk mundur. Setelah peperangan berdarah ini, Aditya Warman tidak lagi aktif dalam ekspansi Majapahit. Ia mundur ke Minangkabau. Dan pada tahun 1347 mendirikan kerajaan otonom Pagaruyung. Ini bukan pembelotan, ini adalah pemisahan jalan yang lahir dari kesadaran sejarah dan luka pengorbanan. Ia telah mengorbankan wilayah, pasukan, bahkan hubungan diplomatik demi sumpah palapa. Namun setelah kehilangan besar dan mungkin merasa tidak dihargai secara profesional dalam struktur kekuasaan Majapahit, ia memilih untuk membangun sesuatu yang baru. Kerajaan berbasis budaya dan spiritualitas lokal di Sumatera Barat. Menulis ulang sejarah dengan jujur. Kisah Perang Bali 1343 menunjukkan satu hal penting. Majapahit adalah proyek kolektif, bukan karya satu bangsa. Tanpa kekuatan Sumatera dan sosok seperti Aditya Warman, ekspansi Majapahit mungkin takkan berhasil sejauh itu. Namun, kenyataannya bahwa namanya tidak tertulis dalam Negara Kertagama menunjukkan bahwa sejarah resmi seringkali ditulis dari sudut pandang elit tertentu. Bahkan Gajah Mada aja tidak ditulis dalam kitab Negara Kertagama, khususnya sesudah tragedi Perang Bubat. Dan apa yang dilakukan hanya katanya akhir hayatnya sakit, tidak ada kelanjutan. Kita harus bertanya, siapa yang menulis sejarah dan siapa yang ditinggalkan? Sebagai penutup, darah yang diam, sejarah yang harus diungkap. Jika benar Aditya Warman dengan nama Arya Damar kehilangan 17.000 prajurit di Bali, maka itu adalah pengorbanan luar biasa dari Sumatera untuk kejayaan Jawa. Namun ironisnya, setelah semua itu Sumatera justru tak mendapat tempat yang layak dalam narasi resmi Majapahit. Bahkan di kemudian hari,
Kerajaan Majapahit dan Gajah Mada ingin menghancurkan Sumatera dan akhirnya Majapahit hancur lebur. Kini sudah waktunya sejarah ditulis ulang dengan kejujuran, bukan pemujaan. Aditya Warman adalah pahlawan Nusantara dan Bali adalah saksi bisu bahwa darah Sumatera pernah tertumpah demi janji kejayaan yang tak pernah ditepati sepenuhnya. Seperti kata Menteri Kebudayaan sekarang Bapak Fadlizon yang ingin mengubah semua tatanan sejarah yang pernah terjadi di Nusantara. Mungkin kisah Aditya Warman, Raja Pagaruyung ini bisa dipertimbangkan untuk menjadi seorang pahlawan nasional. Karena catatan-catatan sejarahnya sangat luar biasa. Siapa yang membantah bukti arkeologis Aditya Warman? Siapa ingin menggeser patung Arja Bhairawa Tantra Heruka Aditya Warman di Museum Nasional? Sejarah nggak bisa bohong. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus teman-teman. Kami selalu bilang, ini semua kisah akan membuktikan bahwa legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiang itu bukan omong kosong. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.